Aksi adu mulut ini terjadi di depan pintu gerbang Koperasi Sejahtera Bersama, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, saat seorang yang tengah membawa paket makanan dihadang sejumlah anggota koperasi Kamis siang. Kericuhan pun tak terhindarkan dan nyaris berujung baku hantam sebelum akhirnya salah seorang warga melerainya. Selain itu, sempat terjadi insiden kericuhan saat seorang petugas keamanan bersih tegang dengan anggota koperasi karena berusaha menghalangi anggota koperasi keluar masuk gedung. Aksi anggota Koperasi Sejahtera Bersama ini menuntut pengembalian uang mereka yang tersimpan dan nilainya mencapai 8 triliun rupiah lebih. Uang kita sudah tertahan di sini 2 tahun lebih. Berapa Pak uang Pak? Begitu naik Pak? Uang saya 650 lebih, anak saya juga 650 juta ya? Itu yang meminta pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas. Dan sekarang juga tidak pernah bisa menemui ya mereka ya? Tidak mau nemui Pak. Makanya kita bertekad akan bertahan di sini sampai PP pengurus dan pengawas menemui kita. Para anggota Koperasi Sejahtera Bersama akan terus bertahan hingga nasib uang mereka yang disimpan di koperasi tersebut dikembalikan pihak manajemen. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komnas HAM mendatangi langsung kediaman Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Pertemuan antara Komnas HAM dan Lukas NMB serta kuasa hukumnya ini berlangsung tertutup. Ketua dan sejumlah komisioner Komnas HAM terbang langsung ke Papua untuk menemui Lukas NMB yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi. Komnas HAM mendatangi kediaman Gubernur Papua di Jayapura pada hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pertemuan berlangsung selama 1 jam. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan Komnas HAM tidak akan mencampuri proses hukum terhadap Lukas NMB. Namun pihaknya ingin memastikan hak-hak Gubernur Papua tersebut terpenuhi. Sementara itu, kuasa hukum Lukas NMB menegaskan kliennya punya hak untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya, baik di dalam maupun luar negeri. Ya, kalau masalah hukumnya tentu Komnas tidak boleh mencampuri ya, karena itu ranah dari KPK. Tapi tentu kami akan membicarakan kepada para pihak di Jakarta mengenai masalah kesehatan Pak Gubernur untuk mencarikan solusinya lah yang terbaik, yang paling manusiawi untuk beliau. Hak-hak Pak Lukas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu tidak boleh terhenti. Karena dia punya hak sebagai gubernur, termasuk memilih dokter mana yang dia mau. Apakah di Jakarta kah, di Papua kah, atau di Singapura. Itu hak dia. Sementara itu, warga pendukung Lukas NMB terus berjaga di luar rumah gubernur hingga malam hari. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK sejak 5 September 2022 lalu. Ya, apa saja yang terungkap dalam pertemuan Komnas HAM dan juga Gubernur Papua Lukas NMB. Kita akan bergabung juga untuk memantau bagaimana situasi terkini di sekitar kediaman Gubernur Papua Lukas NMB. Kita sudah terhubung dengan rekan Omega Batkorumbawa dari Jayapura, Papua. Selamat sore atau malam waktu di Papua. Omega, apa saja yang dibicarakan Komnas HAM dan juga Gubernur Papua? Mungkin ada informasi terkait dengan pertemuan hari ini. Baik, Fani. Pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Lukas NMB yang bertempat di Jayapura, Distrik Muratani, Kota Jayapura. Komnas HAM RI bersama sejumlah pejabat yang datang, intinya hanya mengecek langsung kondisi Gubernur Papua Lukas NMB yang saat ini dikatakan dokter pribadinya kondisinya semakin memburuk. Dengan itu Komnas HAM turun langsung ke Papua untuk bertemu Lukas NMB. Fani. Baik, apakah tim dari Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik masih berada di sana saat ini? Apakah ada informasi yang kami peroleh saat ini, tim dari Komnas HAM Taufan Ahmad Damanik masih berada di Jayapura. Rencananya sampai kapan? Apakah ada informasi? Mega?
Omega. Baik, Fani. Apakah ada informasi Betul, sampai kapan? Sampai saat ini Komnas HAM dan kuasa hukum masih berkoordinasi. Untuk sementara mungkin 2 hari ke depan Komnas HAM akan terbang ke Jakarta untuk memberi masukan kepada pemerintah pusat terkait kondisi Gubernur Papua Lukas NMB. Baik. Bagaimana dengan situasi di sekitar kediaman sendiri? Hingga sampai saat ini kediaman pribadi Lukas NMB masih dijaga ketat oleh masa pendukung dari Gubernur Lukas NMB. Ada seberapa banyak? Berkisar jumlahnya ratusan, Fani, saat ini. Masih banyak sekali ya. Sementara ini akses untuk menuju rumah kediaman pribadi Lukas NMB ditutup total. Untuk situasi di Jayapura sendiri secara keseluruhan seperti apa, Omega? Untuk kota Jayapura masih kondusif untuk sementara ini. Baik, terima kasih atas informasinya. Omega Batkurumbawa melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Selamat kembali bertugas. Dan sementara pemirsa, Kepala Staf Presiden Muldoko mengancam akan mengerahkan TNI untuk menjemput paksa Gubernur Papua Lukas NMB jika tidak menghormati proses hukum. Sementara Partai Demokrat memberhentikan sementara Lukas NMB sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Gubernur Papua Lukas NMB sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus gratifikasi yang menjeratnya. Sikap NMB ini mendapat reaksi langsung dari istana. Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB menghormati proses hukum. Menangkap gitu loh, Pak. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Sikap istana kembali ditegaskan Kepala Staf Presiden Muldoko. Muldoko bahkan mengancam jika NMB tidak kooperatif akan mengerahkan TNI untuk menjemput paksa. Persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum, nggak ada perkecualian. Gitu. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan ya apa boleh buat. Sementara itu dalam pengurus terbatas Partai Demokrat Kamis siang, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY memutuskan untuk memberhentikan sementara Lukas NMB dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Lukas NMB digantikan Willem Wandik sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Partai Demokrat menyebut pencopotan NMB sudah sesuai ADRT Partai Demokrat yang diklaim telah ada komunikasi dengan NMB mengenai pencopotannya. Selama proses itu berjalan, mengingat Pak Lukas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya atau non-aktif, maka kami menunjuk Saudara Willem Wandik sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga mari kita hindari trial by the press. Sebelumnya KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah pada APBD Pemprov Papua. KPK juga menyoroti dugaan transaksi mencurigakan senilai ratusan miliar rupiah yang ditemukan PPATK. Diduga uang tersebut mengalir ke kasino judi di Singapura. KPK berjanji akan menghentikan penyidikan kasus ini jika NMB bisa membuktikan sumber uang tersebut.